Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani Terima ini kasih, Bapak. Muzani. Assalamualaikum warahmatullahi Syafi'i wabarakatuh. Sohir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita yaitu Fikih Praktis Ilmu Waris. Dan tentu saja program ini yang diasuh oleh Al-Ustadz Nizar Sa'jabal dan alhamdulillah beliau sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, Ustadz, monggo disapa pemirsanya Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada fitnah, ujian, cobaan, sebab seseorang berada dalam sebuah kehancuran itu melebihi dari harta, perempuan, dunia. Ini semua fitnah. Cobaan bisa memalingkan seseorang dari ibadah kepada Allah. Sampai ada satu surat sendiri kan. Allah sebut sebagai surat Takatsur. Yaitu mereka yang terjebak dalam lingkaran dunia ini. Itu pun bisa menjadikan dia berada dalam kebinasaan. Untuk itu banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita akan hal itu semuanya. Mengingatkan kita agar kita kembali ingat kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita semua. Mengingatkan tugas utama kita. Dan untuk itu pula Allah berkaitan dengan harta ini, Allah membaginya agar tidak terjadi fitnah. Mari kita pelajari apa yang sudah Allah tentukan untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semua. Berkaitan dengan perhitungan harta waris kita. Wallahu a'lam shawab. Alhamdulillah, seperti itu pemirsa ya Ustadz ya. Ya. Firman Allah seperti itu ya. Sudah ditentukan jauh-jauh hari ya, sudah diatur ya Ustadz ya. Ustadz, berarti Allah sangat mengerti bahwa yang namanya harta warisan itu ditaruh di Al-Qur'an pasti banyak bakal jadi potensi keributan gitu maksudnya Ustadz. Gitu Ustadz. Asbabun nuzulnya atau gimana tuh untuk surat itu? Allah subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Hakim. Al-Hakim. Allah yang menentukan hukum. Hukum-hukum yang Allah tentukan itu pasti bijaksana, pasti baik. Karena Allah maha sempurna dalam kebaikannya. Allah maha agung dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa yang Allah tentukan itu pasti baik buat kita semuanya. Apa yang Allah tetapkan pasti itu indah buat kehidupan kita semuanya. Keluar dari itu makanya disebut dengan istilah dhalal, kesesatan. Ya. Makanya orang yang berjalan di atas itu disebut orang yang berjalan di atas sirat mustaqim. Jalan yang lurus, ujungnya, finishnya adalah surga. Tapi kalau dhalal, miring, keluar, tersesat, berarti dia tidak sampai pada tujuannya, yaitu surga. Seperti itu Ustadz ya. Pemirsa Fatwa TV, sekali lagi kami informasikan bagi mereka, bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, menanyakan persoalannya seputar mengenai harta waris, bisa bertelepon ke nomor 021 212 32 333. Kami ulang ya, 021 212 32 333. Kami tunggu teleponnya. Ustaz, sambil menunggu kita baca dulu pertanyaan yang masuk ya. Ya, siap. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 5 bersaudara. Masya Allah. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Orang tua kami meninggalkan sebuah rumah sebagai warisan. Yang ingin saya tanyakan, laki-laki berapa persen dan perempuan berapa persen? Kemudian, ke nomor 2, apakah saudara dari orang tua juga mendapat hak waris? Kalau iya, saudara orang tua yang mana nih?
Ini maksudnya mungkin paman atau tante kali ya. Iya. Terus kemudian nomor 3, kami anak-anak sepakat untuk menyedekahkan beberapa persen dari warisan tersebut ke pembangunan masjid. Lantas bolehnya berapa persen? Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya ya. 5 bersaudara, 3 laki, 2 perempuan. Berapa bagian masing-masing? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bahwa bagian 1 laki-laki itu sama dengan bagian 2 anak perempuan. Jadi kalau ditanya berapa bagiannya, ya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ibaratnya laki-laki dapat 100 juta, yang perempuannya dapat 50 juta. Jadi kalau 3 laki-laki 2 perempuan, ya tinggal dibagi 8 saja. Laki-laki 2 bagian, ada 6. Masing-masing perempuan 1-1. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan saudara ayah rahimahullah? Mereka semuanya terhalang. Terhalang ini artinya mereka tidak mendapatkan warisan. Oh, gitu. Kenapa? Karena si ayah memiliki anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini menghalangi para ahli waris yang lain. Ya, jadi mereka semua tidak dapat. Yang dapat hanya 3 anak laki-laki sama 2 anak perempuan saja. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika kita hendak menyisihkan sebagian dari warisan itu untuk pembangunan masjid? Ini yang luar biasa, nih, hebat nih. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah dan mendapatkan pahala dari Allah, pahala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Tapi tetap saja itu diambil kesepakatan prinsipnya. Jadi semua harus dihitung dulu, ya, semua harus dihitung dulu. Seperti tadi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Setelah itu ambillah kesepakatan, setelah masing-masing tahu jatahnya dan bagiannya masing-masing. Setelah itu kalian ambil kesepakatan lagi berapa yang mau kita sisihkan untuk pembangunan masjid. Maka yang diberikan adalah sesuai kerelaan dan keridhaan masing-masing dari mereka. Wallahu a'lam shawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, kemudian ini ada Bapak Asnir Hafid di daerah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Makassar saya. Makassar ya. Nah, apa Kareba Ustaz? Wallahu a'lam, nggak hafal deh. Ya, Assalamualaikum Ustaz Nizar. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Bagaimana itu tentang ahli waris tuh? Bahasanya gitu tuh Ustaz. Iya. Bagaimana itu tentang ahli waris? Apakah saudara, dalam kurung saudara lain ibu, saudara lain ibu saya masuk dalam ahli waris? Tanda tanya. Nah, terus kemudian Iya, muter-muter kan. iya, Oke, kalimat juga dibalik diterangkan menerangkan ya Ustaz ya. Terus lantas saya 4 bersaudara Ustaz, sekandung, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ibu masih hidup alhamdulillah. Dan kakak saya 2 orang perempuan dari istri pertama. Tapi istri pertama sudah meninggal. Oke. Gitu, syukran jazakallah. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Bapak yang di mana? Sulawesi Selatan ya, atas pertanyaannya Pak Hafid. Iya. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Saya coba bikin oret-oretan di sini ya, Pak Hafid dan pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Semoga semuanya paham, biar manfaatnya diambil oleh semua pemirsa yang melihatnya. Ini bisa terlihat ya? Insya Allah. Insya Allah. Umpama kita ambil contoh. Ya, oke. Si A, si suami ini menikah 2 kali. Pertama menikah dengan si B. Oke. Terus dia menikah lagi dengan si C. Ya. Pernikahan si A dengan si B ini punya anak.
ini anak. Oke. Dan ini juga dengan si C ini juga punya anak. Nah, si B wafat. Yang tersisa adalah si A dengan si C ini. Ya. Kayaknya nggak bisa. Alhamdulillah. Nah, sehingga yang tersisa adalah pernikahan dengan si C. Iya. Nah, dengan anak dia. Ya. Nah, berarti antara anak yang dari si B dengan anak yang dari si C ini jatuhnya saudara seayah. Oh ya. Yang dikatakan oleh penanya tadi dibahasakan beda ibu. Beda ibu, ya. Seayah. Ya oke, seayah. Lalu sekarang yang ditanya apa ini? Kalau yang ditanya si ayah yang wafat, ayahnya wafat nih. Si ayah wafat. Maka tidak ada lagi pengklasifikasian ini anak dari istri B dan ini anak dari istri C. Oh gitu. Tidak ada pengklasifikasian. Kenapa? Karena semua itu anak dari satu sumber, yaitu anak si A. Baik dari istri si B maupun dari istri si C, semua itu adalah anaknya si A. Iya betul. Nah, jadi dua-duanya semuanya ini jatuhnya adalah anak dari si A. Ya. Jadi siapa? Ya nggak ada lagi pemilahan itu. Oh gitu. Kecuali kalau yang dipertanyakan adalah yang wafat B umpama. Si B wafat punya harta. Ya. Siapa ahli warisnya? Ya berarti ahli warisnya anaknya si B saja. Adapun anaknya si C tidak mendapatkan warisan karena bukan anaknya dia. Oh iya benar. Begitu pula sebaliknya kalau yang mau dihitung warisannya si C, berarti yang ahli waris adalah anak-anak dari si C saja. Ya. Tapi kalau yang ditanyakan itu adalah yang meninggal si A, ya berarti semuanya. Karena semua itu anak dari si A. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sudah cukup jelas ya? Jelas ya. Masya Allah. Bapak yang dari Sulawesi Selatan. Seperti ada telepon masuk, kita jawab ya Ustaz ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali. Suaranya kedengeran Ustaz? Nah, Halo, Assalamualaikum. kayak semut lewat. Oh, coba. Assalamualaikum. Oh, kecil sekali. Kecil sekali suaranya. Coba bagaimana? Mau diulang telepon atau bagaimana? Coba diutarakan apa coba? Siapa tahu kita bisa dengar. Ya, kami bersaudara yang tuannya sudah meninggal. Afan Bapak dengan nama Bapak siapa? Di mana? Televisinya dia. Televisinya dikecilkan Pak. Ini suaranya kok hilang lagi nih. Gimana nih? Assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum. Ya, dari Bapak siapa? Di mana televisinya suaranya dikecilkan ya, volume ya Pak ya? Masih kurang kedengeran ini volumenya. Ya, ke penelpon yang lain. Mungkin Sambil menunggu online Bapak ya. ini, Tunggu, kita Pak, ya. Kita bacakan lagi ya. baca pertanyaan Baca yang pertanyaan lain. dulu ya Pak ya. Maaf ya Pak, dicoba lagi telepon ya Pak ya. Oke, Bacakan untuk saja. memanfaatkan waktu. Manfaat batu. Ustaz, ini ada pertanyaan masuk tapi Ustaz siap-siap ya. Waduh. Ini Ustaz, begini Pak. Bismillah. Apa ini? Assalamualaikum Ustaz Nizar Sa'ajabal. Semoga Ustaz dirahmati Allah. Amin. Seorang bapak ketika bujangan sudah punya usaha lalu menikah. Oke, siap. Dengan dibantu istri, usahanya semakin maju. Masya Allah. Dibantu istri, ya, Ya, Pak ya. Terus ya. kemudian ketika punya anak 3, si bapak menikah lagi. Istri kedua tidak dilibatkan dalam usahanya. Oke. Istri ke-1 punya anak 6. Ini lagunya orang Istri Indonesia. kedua punya anak 3, jadi semua 9 saat. Iya. Terus kemudian suatu saat si bapak pergi haji dan berpesan kalau terjadi apa-apa dengan bapak, tolong harta bapak dibagi sama antara istri 1 dan istri kedua.
dan anak-anak. Tapi istri ke-1 tidak setuju dengan alasan udah capek-capek bantu usahanya sampai maju. Terus kemudian sebenarnya ini pembagiannya bagaimana gitu. Gitu. Ya, Kita jawab ini apa telepon dulu Pak Ustadz? telepon dulu kasih. Telepon dulu. Ya, baiklah. telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Masya Allah. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ai di Cimahi. Ai, Cimahi. Ya, iya. Wah, kota saya tuh dulu, Jalan Palembang. Silakan Ibu Ai, tanya dengan Ustadz. Begini Ustadz, kami 4 bersaudara. Ya, Ayah kami sudah meninggal. ya, Ayah kami sudah meninggal, tapi 4 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. ya. Terus setelah kami belum bagi waris, tapi ibu saya memberikan sebidang tanah. Gimana? Suaranya hilang. Ibu saya memberikan sebidang tanah, terus? Ke anak nomor 1. Oh, tanah ke nomor 1. Milik siapa tanah ibu-ibu? Milik ayah. Oke. Ya. 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 Terus anak yang lain bertanya kenapa Oh, astagfirullah. Qadarullah, Ustaz. Ya. Ya, begitu. Belum bisa ya, Ustaz ya? Boleh bisa saya jawab. Oh, bisa, Masya bagian Allah. dari yang masuk. Ibu Ai ditunggu jawabannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya jawab pertanyaan yang sempat masuk ke kita yang kita pahami ya. Artinya apakah yang dilakukan oleh si ibu itu boleh? Mungkin itu yang bisa kita tebak dari pertanyaannya ya. Jawabannya tentu tidak boleh, makanya saya tanyakan tadi itu tanah punya siapa? Ternyata tanah milik si ayah. Jadi apa yang dilakukan oleh si ibu ini itu tidak boleh, sama aja dengan seseorang yang membagi harta yang bukan milik dia. Ya, ada teman nitipin barang ke saya, umpama pulpen inilah, ini pulpen emas, umpama pulpen biasa kan ada. Iya. Ini pulpen umpamanya, dititipin ke saya, lalu tiba-tiba saya hadiahkan pulpen ini ke teman, nih pulpen hadiah buat kamu, boleh tidak? Ya tentu tidak boleh karena barang itu bukan milik saya. Nah, sama juga dengan kasus Ibu Ai di mana tadi? Di Cimahi. Cimahi. Jadi si ibu ini membagi barang harta yang bukan milik dia. Jadi ibu ini tidak boleh melakukan hal seperti itu. Terus bagaimana sekarang sudah terjadi? Ya harta itu, tanah itu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu para ahli waris semuanya. 2 laki, 2 perempuan. 2 laki, 2 perempuan. Ya. Laki-laki berapa, Ustaz? Laki-laki 2 bagian, 2 bagian. perempuan Jadi, 1 bagian. 2, Jadi ada 6 bagian. 6 bagian. Istri belum dihitung? Itu setelah dipotong istri dulu. Oh, 1/8 istri, sisanya buat mereka. Masya Allah. Ya, seperti itu Ibu Ai di Cimahi. Siapa tahu Ibu dapat gambarannya dari Ustadz sudah menjawab tadi kondisi yang Ibu sempat ceritakan kepada kami yang kami tangkap ya. Baik Ustadz, bagaimana kita lanjut jawabannya yang tadi Ustadz? Yang ibunya sudah membantu capek-capek. Oh ya. Nah, seperti itu. Oke. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Yang perlu kita dudukkan kembali di sini dalam konteks istri membantu pekerjaan suami. Dalam konteks membantu ini apa? Ini harus kita deskripsikan dulu. Harus kita jelaskan dulu makna membantu. Kalau yang dikatakan membantu di sini adalah sebagai istri. Sebagai istri, dia membantu. Tu'inuhu ala amri dinihi wa dunya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, si istri membantu urusan agama dan urusan dunia suaminya. Ini adalah ciri istri solihah, yaitu perempuan yang membantu suaminya baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia bantu. Kenapa? Karena dia sebagai istri. Ya. Atau yang dimaksud membantu ini sebagai syarik, sebagai orang yang partner bisnis. Karena dua-duanya memiliki saham umpama kepemilikan atau istri dikasih saham oleh suaminya. Ini 2 hal yang berbeda. Tetapi dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ke kita, sepertinya yang sering terjadi di masyarakat kita itu adalah bentuk yang pertama.
Itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Seorang istri membantu suaminya dalam pekerjaan. Ya, apalagi istri-istri orang Indonesia, ya semi kepala keluarga, ya saya nggak ngomong kepala keluarga, semi kepala keluarga, kan istri ikut tuh ngatur sedemikian rupa tuh suaminya sama dia. Nah, dia menganggap dengan dia membantu suaminya itu dia ikut memiliki, padahal tidak, karena itu adalah kewajiban istri, yaitu membantu suaminya. Lalu ketika suaminya menikah kembali, dalam kondisi yang sudah sukses dan tak lama setelah itu suaminya wafat, maka akan muncullah rumus enak amat. Kok enak gitu ya. Nah, para ibu-ibu, para bunda yang di Indonesia muslimah, bertakwalah kita kepada Allah. Ini bukan harta Anda. Ini adalah harta milik suami Anda 100%. Jika suami Anda itu memiliki istri dua, maka dua-duanya berhak mendapatkan bagian yang sama seperti istri yang pertama. Begitu pula anak-anak suami Anda yang dari istri pertama dan anak-anak dari istri yang kedua, mereka semua mendapatkan hak yang sama. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai kita ini mengklaim, menguasai, mengakuisisi barang, harta yang bukan milik kita. Kemudian kita menghalangi harta yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta dengan cara yang batil. Wallahu a'lam shawab. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga cukup jelas tadi pemirsa Fatwa TV. Ada penelpon masuk Ustaz. Ya. Kita jawab Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari siapa nih? Di mana? Dari Mariadi Pak, Rokanile Riau. Riau, dari Maria. Mariadi. Masya Allah. Silakan Pak Mariadi. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Pak Mariadi. Masya Allah. Dengan penuh semangat ini Pak Mariadi. Masalah harta waris nih Pak. Oh iya, silahkan Pak. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Rahimahumullah. Sudah meninggal dua-duanya. Punya anak 10 orang. 10 Masya Allah. Masya Allah. Ya. Mantap Pak. Ada anak sedikit lah. Teman itu yang mau saya tanyakan, apa yang anak yang sudah dapat bagian dulu? Warisan Bu. Gimana Pak? 10 meninggal 3 orang. Yang meninggal itu dapat bagian juga. Itu. Yang meninggal. Nanti dulu Pak, saya mau nanya Pak Mariadi. Ya. Siapa ini yang mau dihitung warisan siapa? Ayah apa ibu? Ini warisan dari bapak semua loh Pak. Oh, warisan dari bapak. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang wafat lebih dulu? Bapak atau 3 saudara itu, 3 anak itu? Yang wafat lebih dulu anaknya 2 orang, yang belakangan 1 orang. Yang belakangan 1 orang. Oke. Ya. Berarti ketika bapak wafat, anaknya tinggal 8 orang ya? Iya. Oke. Yang 8 itu laki berapa orang Pak? Laki 4 orang. Laki 4, perempuan 4. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Itu aja Pak pertanyaannya Pak. Iya. Baik. Oke, baik Pak. Jazakallah Pak atas partisipasinya. Mari Ustaz dijawab. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Jadi pertanyaan pertama tadi kan saya sampaikan, ini yang mau dihitung warisan siapa, harta siapa. Oh, harta si ayah. Berarti harta ayah ini menjadi harta warisan kapan? Di saat ayah wafat. Kan gitu kan? Di saat ayah wafat, hartanya jadi warisan. Berarti ketika ayah masih hidup, maka hartanya belum dikatakan warisan. Nah, di saat ayah hidup, ada 2 yang sudah wafat. Ada 2 yang sudah wafat. Ayah masih hidup, 2 masih sudah wafat. Berarti hartanya belum dikatakan harta warisan. Nah, ketika ayah wafat, baru dikatakan warisan. Artinya 2 anak yang wafat duluan, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari warisan itu. Kenapa? Karena dia sudah wafat lebih dulu
Dia wafat lebih dulu daripada ayah. Nah, adapun anak yang wafat yang ketiga, dia dapat warisan. Kenapa? Karena yang bersangkutan hidup di saat ayah wafat. Jadi persis ayah wafat, hartanya jadi warisan. Dan anak itu hidup, berarti dia berhak atas warisan itu. Karena faktor keterlambatan dalam membagi warisan, nggak dibagi-bagi itu warisan, maka takdir Allah tiba pada nih orang anak ini, yaitu wafat. Jadi harta ayah ini hanya dibagi kepada 8 anak saja. Kemudian bagaimana dengan anak-anak keturunan dari 2 anak yang wafat lebih dulu? Anak-anak keturunannya mereka semuanya terhalang, tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena sang ayah memiliki anak laki-laki 4. Nah, anak laki-laki ayah yang 4 inilah menghalangi, menjadikan si cucu-cucu ini anak-anak dari dua anaknya yang wafat lebih dulu tidak mendapatkan warisan karena 4 anak laki-laki ini. Ini perhitungan secara syar'i. Adapun kalau keluarga dengan sepakat, sukarela, dengan kerahiman mereka ingin membagi kepada ponakan-ponakan, itu haknya mereka masing-masing. Tapi secara hukum syar'i hanya 8 ini saja yang dapat warisan. Wallahu a'lam. Seperti itu Ustaz jawabannya. Jazakallah Ustaz jawabannya. Cukup jelas ya Bapak Mardiyah ya tadi ya. Mardi Pak Mardi ya, Pak Mardi. Alhamdulillah. Ustaz sambil menunggu ada pertanyaan masuk di meja redaksi boleh? Oke. Oke, baik. Ini dari Nangro Aceh Darussalam. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bapak Umu Uwais. Ummu Uwais. Iya. Ya. Terus kemudian kondisinya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada ibu kami telah meninggal 8 tahun lalu. Beliau memiliki tabungan puluhan juta. Ya, ibu kami telah meninggal 8 tahun lalu. Beliau memiliki tabungan puluhan juta, toko dan emas. Ayah masih hidup dan mempunyai 2 anak. Afan, pemirsa, ada telepon masuk, Ustaz. Ya, kita terima telepon. Telepon dulu ya? Ya. Ya, baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waduh, sepertinya terputus nih. Qadarullah, Ustaz. Kita sambung ya, Ustaz ya? Ya, sambung. Jadi, toko, banyak, emas, dan banyak. ayah masih hidup. Dan mempunyai 2 anak. 1 laki-laki yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai 3 orang anak. Dan 1 perempuan yang belum menikah. Permasalahannya, ayah kami tidak pernah mau membagikan hak anak dari peninggalan ibu. Wow. Padahal anak laki-laki butuh sekali karena qadarullah ekonominya sangat kekurangan. Nah, apakah ayah saya berdosa? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ummu Uwais yang di Nangro Aceh, Darussalam. Apakah sang ayah dalam hal ini berdosa? Ya, berdosa. Kenapa? Karena dia menghalangi para ahli waris yang lain untuk mengambil haknya. Yang kedua, karena dia menguasai harta yang bukan milik dia. 3, dia tidak mau membagi warisan sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi si ayah dinasehatin saja pelan-pelan, sebutkan ayat-ayatnya, dalilnya bahwa ini haknya anak, ayah tidak boleh dosa, nanti makan harta haram. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya. Seperti itu Ustaz ya, jazakallah Ustaz jawabannya. Ada penelpon masuk nih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dengan Pak Husin di Maluku Utara. Di Jogja? Dengan Pak Husin di Maluku Utara. Oh, Pak Husin Maluku Utara. Silakan Utara. Pak Husin ya. Silakan Pak Husin. Ya, pertanyaannya kami bersaudara 5 orang. 5 orang ya, Pak. Ya. 5 orang. 3 laki, 2 perempuan. Ya. 3 laki, ya.
kedua orang tua meninggal meninggalkan sebuah rumah. Bisa diulang Pak Husein? Bagaimana yang terakhir Bapak bicara apa? Kedua orang tua kami meninggalkan satu rumah. Satu rumah. Oh, oke. ya. Ya. Satu rumah. Berdasarkan apa musyawarah 5 orang saudara, bahwa rumah itu nilai penjualannya 100 juta. Harga rumah 100 juta. Oke. Ya. Setelah rumah itu dibayar, sebelum rumah itu dibayar, saudara kami yang perempuan sudah meninggal. Apakah yang meninggal ini dapat pembagian atau tidak? Oh begitu. Iya. Ya, yang perempuan ya. Oke. Ya, yang perempuan sudah meninggal. Apakah pembagiannya masih bagian atau tidak? Iya, Oh. iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Husein. Terima kasih. Assalamualaikum. teleponnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Pak Husein di Maluku Utara ya, atas partisipasi pertanyaannya, mau menelpon, pulsanya dikurangin dan sebagainya. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Jawabannya Pak Husein, saudari Pak Husein yang meninggal itu tetap dia dapat warisannya. Kenapa? Karena wafatnya kan barusan. Sedangkan orang tuanya sudah wafat sudah lama. Ya. Jadi kaedahnya di dalam warisan itu adalah jika orang tua wafat dan di saat orang tua itu wafat, anak-anaknya masih hidup atau ada yang hidup di saat itu, maka mereka yang hidup di saat itu semuanya dapat warisan. Walaupun setelah itu ada salah satu anaknya umpama yang wafat, maka wafatnya mereka tidak menjadikan hak mereka itu gugur. Ya, kecuali dia wafatnya sebelum sang ayah. Ya, seperti kasus yang sebelumnya tadi. Jadi dalam hal ini anak perempuan yang wafat, nah, itu dia tetap dapat haknya dari warisan karena dia wafat belakangan. Ya, dia mendapat haknya utuh seperti yang ditentukan dalam syariat Islam. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Dengan pertanyaan Pak Husein tadi mengakhiri perjumpaan kita dengan pemirsa Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab. Di sini yang telepon masuk sekitar ada 4 telepon dan ada 3 pertanyaan melalui WhatsApp. Alhamdulillah. Ustaz, pemirsa Fatwa TV, kami sangat berterima kasih atas telepon yang masuk, terutama tadi dari Maluku Utara cukup jauh ya. Dan jangan lupa saksikan juga live interaktif nanti pukul 20 nih, hari ini pukul 20 bersama Ustadz Musyafaat Darini, Dr. Musyafaat Darini seputar mengenai konsultasi Islam. Nah, Masya Allah itu sangat bagus ya Ustadz ya, Insya Allah ya Ustadz ya. Baiklah Ustadz, monggo ditutup acaranya. Ya, kita tutup. Sebelumnya terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin. Dan Allah jadikan apa yang kita ketahui ini bermanfaat. Harta kita manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir kata. Oh,